Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya Anita Septiana, NPM 1851020326, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intel Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kodifikasi akad dan produk pada perbankan syariah. Di mana di dalam konsep operasionalnya terdapat 3 hal. Yang pertama penghimpunan dana atau funding, yang kedua penyaluran dana, dan yang ketiga adalah pelayanan jasa. Yang pertama mengenai penghimpunan dana atau funding, di mana penghimpunan dana di bank syariah menggunakan prinsip wadiah. Wadiah ini merupakan titipan yang dibagi menjadi 2, yang pertama wadiah yad amanah dan yang kedua wadiah yad domanah. Biasanya wadiah yad domanah digunakan oleh produk rekening giro. Perbedaan antara keduanya ialah jika wadiah yad amanah, harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima dana atau pihak bank. Sedangkan wadiah yad domanah, harta titipan tersebut boleh dimanfaatkan oleh penerima dana atau bank dengan syarat pihak yang menerima dana tersebut bertanggung jawab atas keutuhan dana tersebut. Yang kedua adalah prinsip mudharabah. Dalam pengaplikasiannya, penyimpan atau deposen itu diartikan sebagai sahibul mal atau pemilik dana, sedangkan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dalam hal ini, adanya akad kerjasama antara kedua belah pihak, di mana dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan akad murabahah ataupun ijaroh, yang hasil usahanya tersebut akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara kedua belah pihak tersebut. Serta kerugian itu ditanggung oleh pihak sohibul mal atau pemilik dana. Mudharabah dibagi menjadi 2, yang pertama ada mudharabah mutlaqah dan yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah biasanya digunakan oleh produk tabungan dan deposito. Mudharabah mutlaqah ini dapat diartikan sebagai tidak adanya pembatasan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank dalam menyalurkan dananya. Kemudian mudharabah muqayyadah dibagi menjadi 2, yakni ada mudharabah muqayyadah on balance sheet dan off balance sheet. Jika on balance sheet artinya pihak nasabah itu memberikan batasan kepada pihak bank dalam penyaluran dananya. Tetapi jika off balance sheet, pihak bank hanya sebagai perantara antara pemilik modal dengan orang yang akan melaksanakan usaha tersebut. Selanjutnya yakni penyaluran dana. Penyaluran dana di bank syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga bagi hasil, dan keempat adalah akad-akad pelengkap. Kemudian dalam prinsip jual beli adanya murabahah, salam, istisna, dan ijaroh. Dalam murabahah adanya akad jual beli antara kedua belah pihak, di mana spesifikasi produk itu sudah diketahui dan keuntungannya pun sudah diketahui di awal. Kedua, adanya akad salam, di mana akad salam ini merupakan akad jual beli antara kedua belah pihak, di mana barangnya ditangguhkan tetapi pembayarannya di awal, serta spesifikasi produk baik itu kualitas, kuantitas, harga itu harus sudah pasti. Yang ketiga ada istisna. Istisna ini kurang lebih sama dengan salam, hanya saja berbeda pada pembayarannya. Pembayaran salam itu di awal, sedangkan pembayaran istisna itu dapat diangsur dan barangnya di kemudian hari. Kemudian ketiga adanya ijaroh. Ijaroh ini diartikan sebagai sewa menyewa, sama saja dengan jual beli tetapi bedanya di objek transaksinya. Jika jual beli objek transaksinya adalah barang, tetapi jika ijaroh objek transaksinya adalah jasa. Kemudian adanya prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini dibagi menjadi 2, yang pertama ada akad mudharabah dan yang kedua ada akad musyarakah. Akad mudharabah ini merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak, yakni ada yang sohibul mal dan yang ada juga yang mudharib atau si pengelola. Modal itu berasal dari sohibul mal yang diberikan kepada mudharib untuk mengelola usaha, dan apabila terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian dari si mudharib, maka kerugian tersebut ditanggung 100% oleh pemilik modal atau sohibul mal.
Kemudian yang kedua ada musyarakah. Musyarakah ini kurang lebih sama dengan mudharabah, yang membedakan hanya kontribusinya saja. Jika mudharabah itu dana itu berasal dari sohibul mal, tapi jika musyarakah itu dana berasal dari kedua belah pihak yang sama-sama berkontribusi dalam membangun sebuah usaha. Kemudian ada produk jasa perbankan lainnya yang dibagi menjadi wakalah, kemudian kafalah, hawalah, sarf, dan qard. Kemudian yang pertama ada wakalah. Wakalah ini diartikan sebagai pendelegasian, perwakilan, ataupun penyerahan suatu mandat. Yang kedua ada kafalah. Kafalah ini merupakan jaminan. Artinya jaminan yang diberikan kepada pihak penanggung, kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang akan ditanggung. Kemudian ada sarf. Sarf ini merupakan layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sarf. Baik, kali ini saya mengambil produk dari Bank Syariah Mandiri, yakni pembiayaan dana berputar dan pembiayaan Gria BSM. Yang akan saya jelaskan pertama yakni tentang pembiayaan dana berputar, di mana yang pertama yang dimaksud dengan pembiayaan dana berputar ini adalah fasilitas modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian akad yang digunakan adalah akad musyarakah. Adapun manfaat dari produk ini adalah yang pertama, membantu mengurangi kesulitan likuiditas nasabah, terutama kebutuhan dana jangka pendek. Yang kedua, nasabah dapat memanfaatkan pembayaran bank syariah secara optimal sesuai dengan kebutuhan real dengan cara melakukan penarikan sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat ada fitur dari produk ini. Ada 5 fitur. Yang pertama, 1. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal kerja. Dan yang kedua, peruntukan pembiayaan adalah perorangan ataupun perusahaan. Dan yang ketiga, jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian yang keempat, menggunakan 2 rekening. Yang pertama ada rekening giro dan yang kedua ada pembiayaan. Kemudian selanjutnya, penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kemudian persyaratan yang digunakan oleh produk ini juga sangatlah mudah sehingga memudahkan para nasabah dalam menggunakan produk dari dana berputar ini. Adapun produk yang kedua adalah pembiayaan Gria BSM, di mana pembiayaan ini adalah pembiayaan dengan jangka waktu pendek, menengah, ataupun panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal atau konsumer, baik itu bekas maupun baru, di lingkungan developer ataupun tidak di lingkungan developer, dengan menggunakan akad murabahah. Adapun manfaatnya, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam pengadaan rumah tinggal, dan yang kedua, angsurannya dapat dibayar secara menyicil. Kemudian yang keempat adalah fitur. Fitur dari produk ini yang pertama angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan, yang kedua prosesnya mudah dan cepat, yang ketiga fleksibel untuk membeli rumah baru, kemudian maksimal plafon pembiayaan sampai dengan 5 miliar, jangka waktu pembiayaan yang panjang. Sekian materi hari ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.